sekalian, selamat datang di GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Pemuridan dasar kekristenan sudah bisa dimulai pada bulan Agustus ini. Silahkan menghubungi Bapak Yanto Amalo. Mari kita membangun keintiman kita dengan Tuhan melalui acara Kid with God yang diadakan pada hari Rabu sampai Jumat tanggal 26 sampai 28 Agustus 2020, dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan doa GKPB MDC Pangkal Pinang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan kesan sudah bisa dilakukan secara bertatap muka atau di rumah-rumah, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Kesan keluarga, kesan pemuda, dan kesan image diadakan setiap hari Selasa dan hari Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook MDC Pangkal Pinang, Instagram MDC Pangkal Pinang, aplikasi MDC Pangkal Pinang, dan akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Amin. Bersyukur untuk kebaikannya. Haleluya. Katakan bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Oh, dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Dia. Haleluya.
sama-sama. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari, rahmat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang. tak berkesudahan, Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup melimpahkan berkat-Nya, anugerah-Nya. Haleluya. Yeay. Mari sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia. Firman-Mu berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan Kau hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami percaya Tuhan akan janji-Mu. Kau Tuhan yang sanggup melimpahkan anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. Oh, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidup. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ini segenap hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku,
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur ya Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Segenap hatiku menyembahmu Tuhan selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Katakan ku bersyukur, Bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, karena kebaikan dan penyediaan-Mu di dalam segala apa yang kami butuhkan, baik kebutuhan jiwani, jasmani dan rohani kami. Semua Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu dan mencintai-Mu. Engkau melimpahi mereka dengan segala kelimpahan yang daripada Engkau. Dan karenanya teguhkan, kuatkan kami oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam segala kerinduan dan kehausan kami akan firman, Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi. Dan kami sambut firman itu dengan penuh kehausan akannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memasuki minggu keempat bulan Agustus ini, dan sepanjang bulan Agustus ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup berkemenangan atau berkemenangan. Di minggu pertama kita telah belajar tentang menaklukkan yang menakutkan, berani menatap masa depan minggu kedua, dan minggu ketiga yang satu minggu yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan adalah hidup dalam kuasa. Dan hari ini topik yang kita
akan dengarkan adalah hidup dalam kelimpahan. Sebagaimana firman Tuhan yang dicatat di dalam Yohanes 10 ayat 10 sampai dengan 16. Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada murid-muridnya dan kepada kita seluruhnya. Bagi yang mengasihi Dia, bagi yang percaya kepada Dia, yang kita disebut olehnya adalah sebagai domba dan Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-10 Yohanes 10 ini, dikatakan di bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan hidup. Tetapi tidak sekedar hidup, namun juga dikatakan di sana mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa itu maksudnya kelimpahan? Kelimpahan itu bukan bertumpuknya harta benda yang dimiliki, bukan berjejernya berbagai jenis barang mewah yang dimiliki, bukan juga banyaknya tabungan atau deposito di bank, bukan banyaknya perhiasan emas atau perak atau emas batangan, bukan juga banyaknya rumah yang dipunya, bukan banyaknya jenis kendaraan yang dimiliki, bukan besar dan mewahnya rumah, atau bukan sering makan di restoran, atau sering traveling baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan luar angkasa sekalipun. Bukan. Tetapi kelimpahan adalah rasa syukur atas segala penyediaan Tuhan dengan berkat-Nya, serta hidup berbagi atau berbagi hidup dengan yang lain. Hidup yang penuh rasa syukur adalah artinya menyadari akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, baik jasmani, jiwani maupun rohani. Pemeliharaan Allah bagi hidup kita tiada duanya. Kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani terlimpahkan atau melimpah di dalam penyediaan Tuhan. Jadi siapa yang punya kelimpahan? Adalah Allah sendiri. Kalau Allah yang mempunyai kelimpahan, dan saudara-saudari dan saya adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan dikatakan oleh Yesus Kristus mengumpamakan setiap orang yang percaya itu adalah sebagai dombanya. Dan Yesus sendiri adalah sebagai gembala yang baik. Artinya kalau ia adalah gembala yang baik, di dalam segala penyediaannya, di dalam segala kelimpahan yang ia punya, tidak mungkin domba-dombanya akan mengalami kekurangan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya sesungguhnya
hal yang kita miliki sebagai orang-orang yang telah menjadi percaya kepada Tuhan adalah memiliki sikap hati yang senantiasa bersyukur. Bukankah pada waktu Allah menciptakan manusia, sebelum Ia menciptakan manusia itu sendiri, Ia mencipta dari hari pertama sampai hari kelima. Dan di sana secara rapi tersusun dengan segala penyediaannya. Untuk apa saudara? Adalah untuk manusia itu sendiri. Supaya segala sesuatu yang ia butuhkan, segala sesuatu yang ia perlukan, terpenuhi adanya. Ia tidak kekurangan apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, apakah penyediaan Allah berkurang? Tidak. Apakah kelimpahan yang Allah miliki berkurang? Tidak. Selalu ada, selalu tersedia. Allah itu begitu melimpah. Yang membuat manusia tidak menikmati kelimpahannya adalah karena dosa. Mereka hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam kekuatannya. Sehingga segala sesuatu yang disediakan Allah bagi mereka, segala sesuatu yang Allah telah sediakan dengan limpah itu tidak bisa dinikmati dengan baik oleh setiap orang atau setiap manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia memulihkan segala keadaan itu. Ia memulihkan keadaan manusia, bukan keadaan kelimpahan yang ia miliki. Kelimpahan tetap ia miliki. Saya ulang, kelimpahan selalu Allah miliki. Yang dipulihkan oleh Allah adalah manusia. Supaya manusia itu dapat menikmati segala kelimpahan yang Allah miliki. Itu sebabnya sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya kekhawatiran akan apa yang dibutuhkan dan diperlukan, baik kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani sesungguhnya tidak perlu ada di dalam hidup kita. Tidak perlu dan tidak harus ada di dalam diri kita. Karena kita percaya bahwa Allah telah menyediakan itu bagi kita. Pertanyaannya, mampukah kita bersyukur atas segala penyediaan Allah itu? Mampukah kita untuk menaruh seluruh percaya kita bahwa segala penyediaan Allah itu kita dapat menikmatinya? Kemampuan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena ada satu pribadi yang Allah berikan di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang menjamin bahwa di dalam segala penyediaan Allah itu kita akan mampu menikmatinya. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang sudah hidup di dalam Kristus, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupnya hanya kepada Yesus Kristus, hidupnya hanya bersandar kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya setiap hari ia memiliki hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi hidup di dalam kelimpahan dimulai daripada senantiasa bersyukur. Apa maksudnya senantiasa bersyukur? Artinya pertama mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Sepenuhnya hidup kita berada di dalam tangan Tuhan. Dan Ia jugalah yang mengendalikan seluruh hidup kita yang kita jalani di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kuasa Tuhan. Di saat kita mengucapkan syukur di dalam semua kondisi seperti sehat, sakit, senang, susah, gagal ataupun sukses, maka ini berarti kita sebagai umat yang mengakui Tuhan yang memegang sepenuhnya kehidupan kita. Hal yang kedua saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, mengucap syukur itu adalah menerima keadaan hidup yang seutuhnya. Bersyukur juga memiliki makna jika sebagai manusia kita harus tahu tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang disebut adalah orang Kristen dan menerima dengan segenap hati kita akan berbagai keadaan dan juga situasi yang kita alami.
Dengan bersyukur kita tidak akan mempersalahkan pihak lain sekaligus. Tidak mencari kambing hitam untuk dipersalahkan. Menerimanya semua keadaan berarti dalam segala sesuatu yang sudah terjadi atas kendali daripada Tuhan yang kita percaya. Bagian yang ketiga adalah senantiasa mengucap syukur, artinya mengenal keberadaan Allah. Dengan bersyukur maka ini berarti kita mengakui, kita mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang maha besar. Dan kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu selalu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Di dalam segala keadaan, di dalam segala peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita adalah Allah pasti mendatangkan kebaikan. Di dalam situasi sesulit apapun, ada maksud yang baik oleh Tuhan di dalam itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi kalau kita mengucap syukur, itu artinya kita mengenal keberadaan Allah. Dan berikutnya adalah bersyukur berarti membawa korban kepada Allah. Membawa korban syukur, membawa korban persembahan kepada Allah. Ya, bersyukur juga artinya mengartikan jika kita tidak boleh menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tidak hanya mengorbankan harta atau sekedar fisik, namun juga hati yang selalu bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan juga janji-janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Mengucap syukur artinya merupakan kesepakatan dengan Tuhan. Bukankah oleh Paulus menuliskan berkata bahwa bersyukurlah senantiasa karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan memiliki inisiatif untuk membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan ini berarti Tuhan sudah membebaskan kita juga dari segala perbudakan menuju panggilannya di dalam kita. Dengan ini sudah selayaknya kita selalu bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Jika kita semua akan binasa jika kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Padahal penyediaan Tuhan di dalam kehidupan mereka sungguh sangat luar biasa. Mereka setiap hari makan, setiap hari diterangi jalan mereka, setiap hari, setiap malam ada tiang api yang menuntun mereka. Dan di dalam segala kebutuhan, ketika air, mereka minta air, Tuhan juga sediakan itu bagi mereka. Pakaian diberikan oleh Tuhan, termasuk kasut sekalipun Tuhan sediakan bagi mereka. Sampai kasutnya tidak pernah kita dengar sobek, saudara. Itu artinya penyediaan pemeliharaan Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi umatnya. Bersyukur artinya merupakan tanggapan manusia atas kebaikan Allah. Bukankah Allah tidak pernah menahan kebaikannya setiap hari di dalam hidup kita? Nafas setiap hari yang kita hirup kita tidak pernah bayar. Bukankah itu adalah penyediaan Tuhan dalam hidup kita? Kita bisa kuat, bisa menjadi sehat, bukankah itu adalah atas pemeliharaan Tuhan? Kita bisa ada hari ini bukan karena itu adalah di dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita, tiada waktu atau tidak sedetik pun untuk kita bersungut-sungut. Senantiasa hati kita melimpah dengan syukur. Karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Bersyukur artinya merupakan ekspresi hati yang berkelimpahan. Di dalam dunia hanya mengukur kaya dan miskin dari angka yang sudah kita miliki. Dan ini membuat kita menjadi orang-orang tamak. Serta serakah dan membuat kita berpikir jika kita adalah orang yang kaya. Akan tetapi sesungguhnya ini mengartikan jika kita adalah orang-orang yang miskin. Sebab selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Namun Alkitab mengajarkan hal ini berbeda kepada kita. Yang ini kita harus selalu bersyukur. Meskipun
di dalam situasi yang sulit. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah kekurangan apapun di dalam penyediaannya di dalam hidup kita. Tidak berkurang sedikit pun. Tuhan sungguh-sungguh memiliki kelimpahan di dalam penyediaannya atas seluruh kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita bersyukur untuk semuanya itu. Itu sebabnya pemazmur Daud. Di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Dia berkata, di dalam nyanyiannya berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sepanjang hidup kita bersandar kepada Tuhan. Dan hidup dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan memiliki ketaatan atas tuntunannya, maka saya mau berkata kepada kita, kita tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, saudara-saudari, ia berkata, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Perhatikan baik-baik kata yang disampaikan oleh pemazmur Daud. Di ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini sangat luar biasa, sangat dahsyat, sangat tidak ada duanya, saudara. Penyediaan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Dikatakan di sana bahwa Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau Daud bisa mengutarakan itu kepada Tuhan di dalam keadaan yang sulit, dikejar oleh lawan dan musuhnya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ia berkata, Tuhan menyediakan hidangan baginya. Artinya selama musuhnya mengejar dia, ia tidak pernah kekurangan makanan. Ia tidak pernah kekurangan penyediaan Tuhan atas segala apa yang ia butuhkan. Tidak hanya kebutuhan secara jasmani, tetapi sekali lagi dikatakan juga di sana adalah kebutuhan jiwanya. Sehingga dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwani, dan kebutuhan rohani tersedia secara sempurna dan melimpah oleh Allah. Karena Dia adalah penyedia di dalam segala apa yang kita butuhkan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang senantiasa hidup mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang mengandalkan dan berserah dan mengagungkan Tuhan. Mempercayakan Tuhan bahwa mereka hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagian yang kedua, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selain mengucap syukur, tetapi juga ada bagian yang kedua adalah hidup berbagi dengan orang lain. Paulus memberikan teladan bagi kita saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebagaimana dicatat di dalam Kisah Para Rasul 20. Ayat 35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Perhatikan kalimat lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukankah di dalam kerajaan Allah Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan? Kalau dikatakan dalam Roma 14 ayat yang ke-17,
Ya, dikatakan kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang sudah suka berbagi itu, saudara, ya adalah orang yang hidup menyadari betul bahwa bukan karena hartanya ya banyak, bukan. Tetapi karena memang ia ingin berbagi, bahwa hidupnya itu adalah bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dinikmati oleh sendiri, tetapi bagaimana hidupnya itu bisa bermanfaat, bisa bermakna, dan berbagi dengan orang lain. Bahkan dikatakan oleh Amsal di dalam Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini orang-orang yang hidup di dalam berbagi kepada orang lain. Artinya ia menyadari betul bahwa hidupnya itu adalah hidup yang menjadi saluran. Tahu arti saluran, saudara, yang saya kasihi dalam Tuhan? Ya, ada seperti mungkin tandon itu, ada penyediaan air yang di tandon itu. Dan hidupnya itu adalah pipa sebagai saluran untuk menyalurkan air. Kalau dia sumbat saluran itu, maka air yang dari tandon yang begitu besar itu tidak akan mengalir terus menerus. Tapi kalau dia buka, saudara, maka aliran yang di atas tandon itu, yang dalam tandon itu yang begitu banyak, berkubik-kubik itu akan terus mengalir. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita, entah itu harta benda, entah itu apapun yang Allah percayakan bagi kita, itu bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi bagaimana hidup ini dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita bisa berbagi, entah itu mungkin harta benda yang kita miliki, atau apapun, sekecil apapun yang kita miliki, kita bisa berbagi dengan orang lain. Seorang tokoh, penulis sekaligus aktor dan juga adalah editor suatu majalah yang sangat terkenal di dunia, namanya maksudnya majalahnya itu adalah namanya adalah Jean-Dominique Bauba. Ya. Dikatakan begini, untuk merayakan kehidupan, lakukan suatu kebaikan bagi orang lain. Jean-Dominique Bauba adalah seorang penulis dan sekaligus editor dan aktor, saudara. Dia adalah orang yang sangat luar biasa di dalam keaktorannya. Ya. Tetapi di dalam usia yang muda, dia mengalami sakit stroke. Sehingga pada saat itu, ya, seluruh organ tubuhnya menjadi tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa digerakin, tangan tidak bisa digerakin. Tapi otaknya masih bisa bekerja dengan baik. Satu hal yang masih bergerak adalah kelopak matanya. Saudara-saudari, apa yang ia lakukan? Ya, dia berusaha keras bagaimana ia bisa mengutarakan apa yang sedang ada di dalam pikirannya dan orang lain mengerti. Nah, suatu kali sehingga pada waktu itu kalau ia berkata ya, maka dia kedipkan matanya sekali. Yang kemudian kalau dia berkata tidak, dia kedipkan matanya 2 kali. Nah, dia masih berusaha apa yang menjadi kerinduan hatinya untuk mengungkapkan, untuk menulis satu buku. Dan akhirnya ada seorang yang membantu dia. Sehingga buku itu dapat ditulis dengan berisi pikirannya dan segala macam yang ia miliki itu dia bagi, dia tulis dengan kelopak matanya. Maksudnya dia panggil seorang yang bisa membantu dia untuk dapat mengartikan setiap apa yang ada di dalam pikirannya melalui kelopak matanya. Saudara-saudari, buku itu sangat luar biasa sekali. Dan itu menjadi berkat, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, yang akhirnya itu dalam satu realita kehidupan difilmkan itu, saudara, di dalam satu judul film namanya The Diving Bell and the Butterfly. Ini menjadi satu yang sangat inspirasional sekali bagi orang-orang yang menonton film ini. Bahkan bukunya itu
sangat menginspirasi pada waktu peluncuran diterbitkan buku itu. Dalam hari itu waktu diterbitkan ada buku itu laku, dibeli sebanyak 25.000 eksemplar. Sayang, 3 hari kemudian Jane Dominic Bauba meninggal. Tapi karyanya hari ini masih kita bisa baca dan kita bisa tonton melalui film. Dalam segala keterbatasannya, di dalam kesulitan yang ia hadapi, dalam segala kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit yang membuat seluruh organ tubuhnya tidak bisa berfungsi dengan baik, untuk menulis, untuk berjalan tidak mampu, tetapi masih ada pikiran yang begitu hebat, dan kemudian ada otot atau kelopak matanya masih bisa bergerak. Ia dapat menulis buku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mau berkata kepada kita, berbagi hidup dengan orang lain tidak diukur dengan sejauh mana kehebatan kita. Tidak diukur dari harta benda yang menumpuk yang banyak. Kita tidak perlu menunggu dan menanti harta yang menumpuk dulu. Kita tumpuk-tumpuk dulu baru bagi. Tidak. Dalam segala keterbatasan kita bisa membagi. Sebagaimana diutarakan oleh Paulus, bagaimana di dalam segala perkara dia berkata, aku dapat menanggung segala perkara. Di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat di Filipi bukanlah jemaat yang kaya, tapi jemaat yang memiliki keterbatasan di dalam ekonomi. Namun, di dalam keterbatasan mereka berbagi hidup untuk menyokong, untuk membantu pemberitaan Injil. Yaitu Paulus yang pergi memberitakan Injil ke Makedonia. Dan lewat itu, nama Tuhan dipermuliakan. Paulus dapat memberitakan kabar baik dengan penuh sukacita di sana. Sehingga Paulus dikatakan, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tidak perlu sekali lagi menumpuk harta benda baru kita berbagi. Tetapi dalam segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat berbagi kepada yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sikap yang kita miliki di dalam segala kelimpahan Tuhan yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya adalah hal pertama, iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Itu hal yang paling mendasar dan hakiki saudara adalah iman. Artinya orang-orang yang hanya mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Orang-orang yang hanya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Perhatikan baik-baik.
siapa yang percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Saudara-saudari, bukan Anda yang memiliki kelimpahan, tapi Tuhan yang punya kelimpahan. Dan kelimpahan daripada Dia akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita semua. Amin. Itu sebabnya kalau Ia bisa berkata kepada umat Israel ketika dalam pembuangan di Babel, dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 5. Bahwasanya Allah telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Baik kebutuhan jasmani, jiwani, dan rohani. Dikatakan di dalam Yesaya 60 ayat 5 sampai ke 7. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Hebat tidak, saudara? Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Saudara-saudari, mungkin buat kita ini mana mungkin. Tapi bagi Allah tiada yang mustahil. Amin. Amin. Ini penting. Saudara, jangan seringkali kita memperkatakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali saya kurang. Kalau kasih ini, saya kurang. Saudara, orang yang suka memperkatakan hal itu ya pasti dia kurang. Tapi orang yang mempercayai Tuhan, bahwa kelimpahan daripada Tuhan berikan dalam hidupnya, ia akan berkecukupan di dalam segala hal. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, hal yang kedua, selain iman teguh kepada Yesus itu adalah hal yang paling pokok dan utama adalah yang kedua juga adalah saudara perlu memiliki sikap hati yang memberi dan menabur. Ya, saya tulis di situ adalah ya, memberi dengan sukacita dan menabur di tanah yang tepat. Sebagaimana dicatat di dalam tadi di Korintus 16 ayat 1 sampai ke 2, saya bacakan kepada kita tentang pengumpulan uang. Bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Perhatikan kata sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Bukan yang tidak kamu peroleh. Yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini penting menyisihkan. Bukan menyisakan. Menyisihkan. Ini penting perhatikan. Artinya apa? Beri yang utama dulu. Sisihkan dulu itu untuk pemberianmu kepada Tuhan di dalam pekerjaannya. Bukan sisa saudara, tapi disisihkan. Ini sejalan dan paralel yang ditulis oleh Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ada banyak orang, ini bayar utang dulu. Wah ini dulu, ini itu dulu kebutuhan ini kebutuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sekali lagi sisihkan dulu hal yang utama. Yaitu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan baru yang lain. Ya, ini firman Tuhan saudara. Ya, ini firman Tuhan. Kalau engkau hidup dengan firman Tuhan, maka kelimpahan daripada Tuhan akan mengalir di dalam hidupmu. Amin. Ya. Maliaki 3 ayat 10 sampai 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap
supaya jangan dihabiskan hasil tanammu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan salah satu cara menguji seseorang atau hati kita, hidup kita, apakah kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini adalah lewat harta benda, lewat uang yang Allah percayakan, yang Allah berikan dari hasil pekerjaan kita. Apakah melalui itu kita muliakan Tuhan, kita bawa itu ke rumah Tuhan, kita persembahkan itu untuk pekerjaannya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Kalau saudara mempunyai sesuatu yang Allah percayakan kepada Anda, maka ketika engkau mempersembahkan atau mengutamakan Tuhan di dalam hidupmu, Tuhan akan beri lagi kepada Anda. Sehingga dikatakan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Saya percaya kita tidak mau sesuatu hal yang tidak ada pada kita itu justru diambil. Tetapi apa yang telah Tuhan percayakan, Tuhan tambah-tambahkan di dalam hidup kita. Bagian yang ketiga saudara adalah rajin bekerja. Rajin bekerja. Kenapa kita rajin bekerja? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak di dalam arti kalau Allah sudah menyediakan segala sesuatu, lalu kita malas-malasan. Bukankah ketika Tuhan telah menyediakan segala sesuatu di Taman Eden. Dan kemudian manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepadanya, usahakanlah semuanya itu. Artinya ia harus bekerja. Dan pada waktu ia bekerja Tuhan berkata kepadanya, segala buah pohon yang ada di taman ini, itu adalah menjadi makananmu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan di dalam mengusahakan dan mengelola segala sesuatu yang Ia telah sediakan di muka bumi ini. Nah, itu supaya kita bekerja. Dikatakan dalam Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, hati orang rajin diberi kelimpahan. Bukan tangan yang rajin, tapi hati yang rajin. Maksudnya apa? Ini sikapmu kepada segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan engkau kerjakan dengan baik-baik. Ya, tidak supaya orang lihat, tidak baru bekerja ketika orang melihat, tidak. Tetapi hatimu terlebih dahulu. Harus engkau memiliki sikap hati bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan telah menyediakan pohon-pohon di Taman Eden. Dan buahnya untuk dimakan oleh manusia. Bukan berarti sekali lagi manusia tidur saja. Tetapi Tuhan menyuruh dia untuk mengusahakannya. Manusia perlu membersihkan, menyayangi rumput-rumput yang berada di sekitar pohon-pohon itu. Ilalang-ilalang yang menghimpit setiap pohon dibersihkan agar pohon-pohon itu dapat leluasa menghisap seluruh hara tanah yang telah tersedia dan yang membuat pohon tersebut menjadi subur sehingga pohon-pohon itu dapat berbuah lebat, baik, sehingga di waktu masa panen buah yang dihasilkan menjadi bagus adanya. Itu yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian hidup kita saudara. Ya, di hadapan Tuhan, di dalam segala penyediaan Tuhan, kita harus mengusahakan dan mengerjakannya. Sebab dikatakan oleh Paulus, memberikan satu nasihat, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi harus bekerja, rajin. Yang terakhir saudara, bertekun dan tidak tergesa-gesa. Ya, ini penting saudara. Bertekun dan tidak tergesa-gesa. Perlu keuletan, ketekunan dan kesabaran untuk menanti waktunya pohon berbuah.
Di saat sudah berbuah pun butuh waktu untuk menunggu sampai sampai ia matang dengan baik dan dipanen. Di dalam menanti kematangan suatu buah seringkali ada dorongan atau keinginan di dalam diri kita untuk mengambil, memanennya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau buah pohon belum matang dengan baik, tahukah saudara, buah pohon itu tidak enak dimakan? Kadang ada asam, kadang pahit, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan, kalau buah pohon sudah matang dengan baik saudara, itu sangat enak untuk dinikmati. Demikian juga dalam segala penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam segala keperluan dan kebutuhan, segala sesuatunya Allah telah menyediakan dan ada waktunya Ia memberikan kepada kita untuk kita dapat menikmati. Sehingga sama berkata kepada kita, ketika kita seirama dengan waktunya Tuhan, maka segalanya indah pada waktunya. Amin. Itulah penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus menyediakan segala kebutuhan dengan limpah atas hidup mereka. Dan mereka akan menikmati selama mereka hidup sungguh-sungguh mengucap syukur dan senantiasa juga berbagi dengan orang lain. Dan lebih daripada itu adalah memiliki iman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita utarakan hati percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari arahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Dan bela tanganmu terangkat di hadapannya. Tanda engkau berserah kepada Dia.
dan percaya bahwa segala sesuatu yang engkau butuhkan telah tersedia olehnya dengan limpah. Dan ia berikan itu kepada engkau. Selama engkau hidup mengasihi dia dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup turut taat kepadanya, maka segala sesuatu apapun yang engkau butuhkan, Tuhan telah sediakan dan Tuhan berikan kepada engkau. Pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga dalam segala sesuatu yang engkau lakukan dan engkau kerjakan, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.